Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala berkata billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Memuji puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji psikologi profetik, ya, ilmu tentang kejiwaan yang disandarkan atau merujuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini membuat kita bisa selamat dalam kehidupan di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Tentu saja bila kita mengikuti Rasul, ya, mengikuti Nabi. Rasul bermakna utusan, ya, orang yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah jalan Islam kepada umatnya. Nah, kita ini umatnya, maka tidak mungkin atau tidak ada cara lain kalau kita ingin selamat dunia akhirat yang mengikuti Rasul. Maka memperbanyak, ya, mengkaji, menelaah tentang pribadi Rasul, ya, kaitan dengan jiwaan beliau, ya, psikologi kenabian, ya, menjadi kajian yang urgent, ya, penting dalam rangka sukses meneladani beliau. Maka Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik. Guru, ya, orang tua, menteri itu anak, ya, didik kita atau anak kandung kita, para guru itu lebih membutuhkan contoh, ya, teladan, kedua dari orang tuanya, dari gurunya, daripada perintah, larangan, bosan, ya, tidak memberikan makna. Satu tindakan, contoh, lebih bermakna dari 1000 kata atau perintah atau larangan, ya, anjuran. Itu penerimaannya itu ringan, cuma nyuruh. Karena kita memperbanyak, ya, mendalami bagaimana Rasul, bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus malam hari ini kita mengkaji psikologi kenabian profetik, psikologi apa yang ditulis oleh Syekh Hamdani Pakran Al-Zaki. Beliau sebagai pakar psikologi Islam, Taluju sebagai kitab yang otoritatif, ya, untuk membahas masalah psikologi profetik, psikologi Islam, tentu merujuk kepada Nabi. Semalam atau beberapa hari yang lalu juga kita sudah sedikit
mengulas tentang psikologi sebagai sebuah ilmu. Ilmu apa? Psikologi. Artinya apa? Ilmu tentang jiwaan. Apa ini? Tentang kejiwaan, gejala-gejala jiwa yang melahirkan tingkah laku manusia. Ya, itu kita pelajari dalam rangka sukses bersikap, berinteraksi terhadap manusia, dalam rangka sukses mendakwahi manusia, dalam rangka sukses mentarbiyah serta didik atau umat. Ya. Jadi kita tidak lepas worldview ini, Islamic worldview kita, apapun yang kita kaji harus bermuara pada bagaimana kita mendukung, ya, atau relate atau bisa terkait dengan perjuangan, ya, terkait dengan dakwah. Nggak semata-mata untuk ilmu, sekedar ilmu atau wawasan. Kita berhenti pada diri santri paham, diri guru paham, tapi tidak memberikan nilai positif atau sumbangsih kepada dakwah dan perjuangannya untuk apa? Ya. Asas manfaat dari ummah itu yang kemudian selalu dimikirkan. Ya, bagaimana kita meningkatkan, ya, improve, meningkatkan apa? Kemampuan kita, pengetahuan kita, skill kita, public speaking kita, wawasan kita, cara kita kemudian memperlakukan manusia supaya manusia itu mau kita ajak ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Enggak lepas dari bingkai dakwah ila Allah. Jalan hidup, ya. Memilih jalan mendaki, ya, pernah kita bahas, bukan jalan yang lurus apa datar atau menurun. Jalan berdakwah itu mendaki, maknanya apa? Penuh aral, rintangan, ujian, silih berganti. Selesai satu masalah, belum, sudah datang masalah berikutnya. Hadirin Allah, beliau kemudian memulai pembahasan, ya, psikologi profetik ini. Beliau merujuk, ya, dari definisi yang ada. Beliau mengutip Syekh Kamil Muhammad Waidah yang menulis kitab Ilmu Nafas. Ya, beliau kemudian menjabarkan, ini pengantar dulu. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, semalam juga sudah disinggung. Psike dan logos. Psike di sini bahkan didekatkan maknanya itu ruh, ya. Kejiwaan kalau dalam bahasa, ya, orang Barat tidak mengenal ruh. Di sini dihubungkan dengan ruh. Akal, zat diri. Ini coba. Psike itu dimaknai oleh Syekh Kamil Muhammad Waidah ruh, akal, zat diri. Sedangkan logos sama, ilmu. Jadi ilmu tentang bagaimana memahami jiwa yang di dalamnya itu ruh, akal, zat diri. Ya tentu banyak pendapat, ya, diskursus para ahli ini, kan, ini termasuk ilmu yang terus berkembang, ya, psikologi Islam. Kita dalam posisi untuk menelaah dulu, tidak dalam posisi konklusi atau menyimpulkan, menguatkan atau memilih secara argumentatif yang mana. Ini baru kita jelaskan dari kitab ini, ya, kitab psikologi profetik. Apa tadi? Psike dimaknai apa? Karena ini pendekatan Islam, ruh. Terus masuk di dalamnya akal. Karena itu yang tak tampak, begitu kan. Kalau fisik apa? Yang nampak, fisiologi, yang kelihatan. Psike ini yang tak nampak. Dalam Islam yang tak nampak karena pendekatannya
sumber ilmu diantaranya adalah kabar sodik berita yang benar adalah wahyu, maka muncul ruh, muncul akal. Yang orang barat tidak muncul istilah itu. Mereka memang tidak beriman, nggak ada istilah itu. Ya. Kemudian juga dirunutkan menjadi ilmu jiwa, ilmu nafas. Ilmu nafas. Apa itu? Karena ia adalah pengetahuan tentang diri. Ya, kita mempelajari diri, ya. Kita mempelajari tentang kita, ya. Apa kemarin? Kita supaya tepat. Iya kan? Mengenal diri. Balik lagi supaya memperlakukan orang secara produktif. Santri yang gurunya tepat, memberikan stimulus atau treatmentnya, layanan pembelajaran, dia bisa berkembang. Karena gurunya menginspirasi, memberikan apa? Motivasi, memberikan dorongan, ya. Uswah, jadi dia berkembang, bahkan bisa melebihi gurunya. Itu guru yang sukses, bukan guru silat. Takut kita digulung sama murid kita, nggak ada. Perguruan tinggi, padepokan kita diambil, oh nggak begitu. Guru ilmu, ya, guru pendidikan ini bukan guru silat. Berhasilnya, indikatornya guru itu sukses, muridnya lebih hebat dari dirinya. Apa ya? Kan banyak begitu ya, lebih ahli dari gurunya. Gurunya itu seperti yang menuntun, tapi selanjutnya berlari kencang itu murid. Nah, itu guru-guru yang dirindu, guru-guru yang menginspirasi, guru-guru robbani, guru-guru adabi, guru-guru yang profesional menurut undang-undang. DPR ya. Guru terbaik siapa ini? Nabi Muhammad. Maka nggak ada yang mengungguli siapapun manusianya, ya. Mau ahli apa dari kampus mana yang ternama di dunia ini, Harvard, apa kampus di Finlandia atau apalah, nggak ada yang menandingi Nabi kita. Maka kita harus berbangga sebagai Muslim, nggak usah bingung-bingung kebanyakan teori, tapi kita tidak memahami dan tidak mendalami konsep profetik ini salah kita, ya. Malam hari ini di antara upaya islamisasi ilmu, islamisasi pengetahuan, ya, kita jangan tinggalkan atau menomorduakan konsep-konsep Islam, konsep-konsep kenabian ini. Kembali pada pembahasan tadi, ilmu nafas karena pengetahuan tentang diri, ya, yang sebagaimana yang ditampakkan oleh jiwa itu, ya kan? Gejala jiwa muncul, ya, perilaku, ekspresi, perbuatannya, pekerjaannya, ya kan? Yang tampil itu, yang dilakukan oleh orang itu, perangainya, wataknya, tabiat, tingkah laku, dan dari sanalah kemungkinan adanya pengertian ilmu nafas dari psikologi, karena ia mengandung ilmu yang mempelajari tingkah laku itu manusia itu, ya. Kemudian juga mengkaji sifat pada tingkah laku itu, dan memberikan penafsiran apa motif tingkah laku itu. Islam kemudian jelas harus dari hati yang bersih, amalan-amalan itu dengan didasari niat yang ikhlas. Dan itulah yang menentukan suatu perbuatan. Orang-orang menolong atas dasar kemanusiaan abadi tidak bernilai. Dia harus dengan ilmu tentang perbuatan menolongnya itu bagian dari amal soleh. Niatannya mencari ridho ikhlas. Orang nolong-nolong begitu saja kan, innamal a'malu binniyat, niatannya apa? Oh, pengen disebut sebagai orang yang baik hati, ringan tangan. Ya itu saja yang didapat, tapi bagaimana
keridhaan Allah, pahala di sisi Allah ya nggak dapat. Maka apapun ya, bahkan Gus Wahab dalam satu ceramahnya itu amal dulu apa adab dulu didiskusikan juga itu. Amal dulu apa adab? Adab dulu apa ilmu dulu kok amal? Ilmu dulu apa adab dulu? Bagaimana bisa beradab kalau nggak dipelajari dulu? Coba pikir. Ini urutan loh, bukan kedudukan loh. Perhatikan, pertanyaan saya bukan tinggi mana adab dan ilmu. Pertanyaannya adab dulu apa ilmu dulu disupirin. Membedakan urutan. Antum bisa beradab bagaimana caranya? Ya belajar. Berarti belajar itu belajari ilmu. Al-ilmul qabla al-qaul wal amal, kemudian itu Imam Bukhari tetapkan dalam kitab sahihnya. Berarti bagaimana? Kalau mau pas belajar ilmu dipelajari dan ilmu yang dipelajarinya tentang adab dulu supaya bisa tertata. Dan kedudukannya yang tinggi itu ada fauqal ilmi. Coba direnungi. Yaitu adab kepada Allah, bertauhid. Iya kan? Ikhlas. Taunya dari mana itu? Ya bisa piring. Tahu kita sudah bertauhid gimana? Ya kita pelajari apa itu tauhid, definisinya. Yang membatalkan tauhid. Berarti apa itu? Pelajari ilmu. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan santri yang beradab atau menjadi orang yang beradab, tapi dia untuk kajian-kajian ilmunya itu nggak dilakukan atau jarang. Bagaimana itu? Juga mungkin ya kan. Tradisi keilmuan kita itu, Islam itu ilmu. Prof. Siapa? Hamid Fahmi kan Islam itu ya agama ilmu. Maka kalau Lukman Lutfi bosan belajar, mengkaji, begini mendengarkan penjelasan, wah sudah belum sesuai daripada hakikat menuntut ilmunya itu, ya. Kalau guru kemudian ada kajian kok bosan, ya. Ada share link tentang kajian kita ini berbasis pada problem solving gitu, Abi Diki, bahwa ini diantaranya juga untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari ini. Karena ada contoh tentang itu, kemudian teorinya bagaimana menyelesaikan masalah dengan ilmu. Maka tetap ya, bagaimana menjadi seorang guru. Yang itu kemarin kalau antum masih ingat, wajib mempelajari ilmu hal sesuai proses profesi. Kalau mendalami perdagangan ya dia setelah belajar ilmu fardhu ain, dia harus belajar ilmu tentang jual beli. Kita sebagai guru setelah belajar ilmu fardhu ain, ya kita belajar ilmu tentang pendidikan. Pendidikan diantaranya cabangnya adalah mempelajari tentang psikologi, ya kan? Ruang lingkupnya apa? Ada anak didik. Ya di dalam manusia berarti psikologi atau peserta didik. Kemudian konsep guru, ya kan, pendidik, itu sudah ada dalam ilmu pendidikan dasar-dasar. Bagaimana materi apa yang supaya bisa berhasil, ya. Kemudian cara mengajarnya, metodenya. Berikutnya bagaimana cara menilainya. Ukurannya berhasil belajar itu apa? Indikatornya apa? Cara menguji, ngetesnya seperti apa? Itu pendidikan, ya, lengkap. Gurunya manusia, objeknya ya manusia, santri peserta didiknya. Maka ilmu hal dikaitkan dengan ilmu yang wajib, ya termasuk ya, sebagai guru harus memahami psikologi dengan tuntas lah, atau minimalnya untuk bekal sebagai guru. Masih Syekh Kamil ya, Muhammad Waidah menerangkannya, apa yang dikutip oleh
Syekh Hamdani ini, kata beliau, yang dimaksud dengan tingkah laku, tindakan adalah setiap apa yang terlahir. Iya. Kenapa Lutfi ribut? Kenapa Lukman usir? Ya. Kenapa Kamil usir? Bagus. Kenapa cengeng? Lama kalau dipanggil. Ya Fikri, mulai ngejek-ngejek Airin misalnya. Kenapa perilakunya terlahir seperti itu? Jadi dari seseorang itu berbagai macam aktivitas, sikap yang dihadapinya, kemudian juga terlihat bagaimana kalau dia tertimpa kesulitan, ya, bagaimana dia kalau menghadapi ancaman, bagaimana dia tenang, ketenangannya, ya, bagaimana dia dalam belajar, semualah yang terlahir itu dari perilaku itu. Kalau suruh nulis bagaimana, suruh ngeresum bagaimana bisa birin, suruh menulis, ya. Kalau suruh berpikir bagaimana, suruh menjawab bagaimana, suruh bertanya bagaimana, ya. Atau dalam kondisi krisis kejiwaan sampai ingin bunuh diri, kondisi-kondisi down, apa istilahnya, merasa hampa, hidupnya tidak memiliki makna dan berujung pada putus asa, bunuh diri arahnya, ya. Itu urusan-urusan yang terlahir, nampak perilakunya. Dari kalau dia bahagia sampai menderita atau mengalami musibah, itu perilakunya seperti apa? Itu dibahas dalam psikologi. Berarti apa? Luas sekali. Guru ngurus siapa? Orangnya bermasalah. Orangnya, santri yang sekolah, yang belajar itu keadaannya berubah-berubah enggak? Berubah. Kadang dia sedih, kadang dia semangat, kadang dia apa? Istilahnya apa? Bad mood, ya kan? Lagi buruk perasaannya, keluarganya mungkin ada masalah. Sehingga tidak selalu dalam kondisi siap belajar. Gitu. Kemudian beliau mulai kaji istilah kenabian. Apa itu dalam bahasa Arab? Ya. Sudah belajar bahasa Arab lama. Apa itu kenabian bahasa Arabnya? Apa? Tulis dulu apa? Kenabian itu apa bahasa Arabnya? Karena di Quran bahasanya itu yang dipakai. Nubuwah, surat Al-Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka libasarin ayyuh tiyahullahul kitaba wal hukma wal nubuwah. Kita mengkaji tadi kan psikologi profetik, balik ke Quran, sumber hukum, dalil. Didapati kata nubuwah. Ini yang belajar tafsir di dalam nubuwah maknanya apa? Kenabian. Awal ayat itu tidak wajar bagi seorang manusia makan alibasarin. Basar di sini maknanya manusia. Kita bahas manusia itu banyak. Al-insan juga manusia. Ya, terminologi istilahnya banyak. Di ayat ini libasarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma. Enggak pantas, enggak wajar seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan hikmah, jamaknya hikmah dan nubuwah. Apa itu? Kenabian. Summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina
bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Nggak pantas, nggak wajar. Dijelaskan, diturunkan Quran, Nabi kok malah nyuruh musyrik kan, menyembah selain Allah, menyembah min dunillah. Tapi harusnya walakin yang seharusnya menjadi kunu rabbaniyin. Harusnya apa? Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Kenapa? Karena kamu bima kuntum tu'allimunal kitab. Bisa rabbaniin kalau belajar Quran kita. Mengajarkan Quran dan mempelajarinya wa bima kuntum tadrusun. Nah ini sebenarnya tadarus itu mempelajari ya, darosa, yadrusu. Bukan dimaknai yang orang kita ya, tadarusan. Kalau itu bukan tadarusan sebetulnya yang terjadi itu. Seperti santri sore tadi apa? Tilawah hanya apa? Qiraah ya, membaca. Tapi itu orang tadarusan. Kalau tadarusan itu mempelajari tafsir. Bukan hanya baca, terjemahannya sampai pada kandungannya. Kalau kita tarik salah satu kesimpulannya, kita kalau pengen jadi orang robbani apa? Mempelajari Al-Quran. Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi memahami itu tadrusun itu. Nah di ayat itu beliau jelaskan ada kata kenabian, memiliki asal kata nabi tentunya, yaitu seorang hamba Allah. Siapa nabi itu? Hamba. Siapa man? Nabi itu man? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan manusia biasa? Nabi diberi apa? Wahyu atau kitab. Kemudian Nabi diberikan juga hikmah. Bahkan kemampuan berkomunikasi, berintegrasi dengannya, bagaimana menerapkan kitab dan hikmah itu, baik dalam diri secara pribadi Nabi maupun untuk umatnya dan alam semesta lingkungannya itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul menjadi rahmat. Kehadiran syariat Islam, kehadiran Rasul ya, di muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam sebetulnya. Kalau diterapkan syariat Islam ini orang apa namanya kafir ya di luar Islam itu pun merasakan rahmat atau keadilan agama ini. Ya, tidak apa namanya zalim ya. Nabi dalam memimpin itu. Sedangkan kata kenabian mengandung makna segala hal ihwal yang berhubungan berkaitan erat dengan seorang yang telah memperoleh wahyu tadi. Mereka itu adalah nabi yang khusus kita Nabi Muhammad SAW. Para nabi umumnya dan para ahli waris mereka itu para aulia Allah. Namun aulia Allah SWT mereka tidak menyampaikan dan mengajarkan risalah baru kepada umat manusia, tetapi mereka sebagai penyambung dan penerus lidah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bertugas mengembangkan secara luas pesan-pesan wahyu ya, ilahiyat ya, ketuhanan itu kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya. Dalam hadisnya yang panjang lanjutannya, Nabi lam yuwarasu dinaran wala dirham. Tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin diwariskan ilmu. Tapi yang diwariskan adalah ilmu.
Faman akhadha bihafzin, siapa yang mengambil ilmu itu berarti telah mengambil apa? Keberuntungan warisan Nabi yang besar atau keberuntungan yang agung. Tugas utama Nabi ya, yang harus dijalankan, yang dilanjutkan ulama. Apa saja tugasnya? Coba ditulis. Ada 4 sekurang-kurangnya ini menurut Prof. Quraish Shihab ya, sebagai mufassirin dari negeri kita ya. Pertama, tugas Nabi tabligh, menyampaikan ajaran ini sesuai perintah Allah. Surat Al-Maidah ayat 67 itu, wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbikum, dari Tuhanmu. Yang kedua, bayin ya, menjelaskan ajaran-ajaran berdasarkan ayat. Menjelaskan. Ya, ini kalau kembalikan kepada istilah yang ada di Quran. Dan kami turunkan Alkitab kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia. Surat An-Nahl ayat 24. Ini sekaligus dipahamkan betul tugas dari Nabi dilanjutkan siapa? Ulama. Berikutnya siapa yang melanjutkan? Ya guru-guru yang ada ini mengambil apa? Istifadah, mengambil faedah ilmu-ilmu dari para ulama itu disampaikan ke siapa? Ya kepada umat. Kalau guru kepada murid-murid santri-santrinya. Berikutnya yang ketiga, Rasul memiliki tugas kenabian memutuskan perkara. Apa namanya? Tahkim ya. Rasul sebagai apa? Hakim. Surat Al-Baqarah ayat 213, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan benar agar dapat memutuskan perkara yang sedang diperselisihkan manusia. Jadi Rasulullah itu memiliki tugas menyelesaikan masalah ya, diputuskan bagaimana solusi masalah. Berikutnya Rasul memiliki tugas kenabian memberikan contoh pengalaman sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktek Al-Quran. Bagaimana akhlak Nabi? Ibunda Aisyah ditanya, jawabannya apa? Karena khuluquhum Quran. Bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dari uraian di atas, beliau penulis menyimpulkan bahwa psikologi profetik, psikologi kenabian itu apa? Ilmu yang membahas, ini kesimpulannya, definisinya, psikologi profetik, psikologi kenabian adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang eksistensi jiwa. Pelan-pelan tulis ini. Psikologi profetik, kita akan bahas urut ini ya, sampai tamat mudah-mudahan kitab ini. Psikologi kenabian, psikologi profetik adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang eksistensi jiwa, keberadaan jiwa ya, yang mana di dalam jiwa itu apa isinya? Mesti ada hakikat jiwa, sifat jiwa, martabat jiwa, bahkan makom. Jiwa itu bertingkat-tingkat, pembagiannya juga. Kemudian gejala jiwa, ini yang psikologi cuman ini, perilaku, sikap, tindakan, penampilan, dan gerak-gerik diri. Orang itu ada buku psikologi, orang itu sebetulnya topeng. Koper bukunya itu. Maksudnya apa? Buku psikologi.
Orang itu bisa berubah-ubah. Sesungguhnya yang aslinya pribadinya nggak seperti itu. Bisa dia bermain peran. Maka seperti topeng, aslinya orangnya nggak sabar, aslinya orangnya nggak jujur. Bini sudah bisa belum menilai chat yang nggak jujur? Itu kan cuman iseng-iseng aja loh. Itu juga tadi yang dikirim itu buat-buatan dia sendiri. Nyuruh orang buat begini ke saya. Buat-buat. Nggak ada orang tuanya diumum-umumkan sakit segala macam. Rasulullah berikutnya dari manusia tadi perilaku, penampilan, gerak-gerik dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan transformasi diri melalui pemahaman. Orang itu berubah nggak? Orang kita berubah nggak setiap bertambah usia, bertambah apa ini waktu yang kita lalui ini masa? Berubah pi. Habis nanti lihat Lutfi 2 tahun yang lalu di YouTube. Oh gini. Waktu berunding mau ini RPS tahfiz itu di kantor di ruang tamu. Ada videonya. Janji mau hafal sekian juz itu ada. Masih unyu. Masih wajahnya wajah kayak Lukman gitu baru masuk. Ya. Ada itu. Torik ya. Masih ingat Torik baru melihat sekolah ini sama uminya sama adiknya naik motor itu. Rebut-rebutan HP. Karena uminya bingung, hanya dikasih. Nyeri. Manusia telah melakukan dengan pengalamannya itu, bahkan pengalaman sehari-hari itu berevolusi. Apa man berevolusi itu man? Perubahan menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih buruk. Kalau ilmunya bertambah wawasannya, imannya belum tentu, akhlaknya berubah juga belum tentu karena hidayah nggak dapat. Yang lahiriahnya dipaksa ya, Lukman sudah bisa tahajud hampir 1 bulan, ya kan? Di rumah kan sulit. Udah pernah puasa sunnah, ya Fikri udah pernah apa? Rutin apa? Tilawah kan? Di rumah kan belum tentu. Rutin setoran. Iqra udah selesai. Udah Iqra berapa? Udah Al-Quran. Dulunya Iqra berapa? 5 ya? 1 bulan selesai. Alhamdulillah. Itu nanti ceritain. 1 bulan selesai 1 jilid ya. Kayaknya kemarin waktu masuk kan Iqra ya. 1 bulan belum ada lah. Ini tanggal 20 berapa? 6. Iya. Hampir 1 bulan kalau bulannya lama ini. Orang berevolusi transformasi diri melalui pemahaman dan pengamalan agama secara totalitas. Tuh, nih berubahnya itu yang paling radikal, yang mendasar itu kalau mendasari pemahaman, didasari pemahaman agama atau pemahaman agama yang mendasari perubahan itu. Berhenti merokok tuh. Kalau hanya karena aturan kerja yang berhentinya pas di tempat kerja. Tapi kalau karena agama Allah melihat perbuatannya total. Itu yang paling harus ditargetkan guru kalau orang bisa berubah karena imannya bertambah, wawasan ilmunya bertambah dan menjadi pribadi yang baru dari berevolusi ya. Menjadi yang lebih baik. Kan begitu. Lah itu supaya bisa kata-kata guru ya, nasihat guru itu merubah santri, ya kan? Gimana caranya supaya menyentuh, ya dong,
pasti gurunya harus memahami teknik komunikasi dan memahami lawan atau objeknya santrinya melalui mempelajarinya dengan ilmu psikologi. Gitu, nggak mungkin bisa paham tentang wataknya, karakternya tanpa kita mempelajari psikologi. Dan yang paling menggambarkan manusia dengan tepat psikologi Islam. Nggak mungkin Barat itu pasti cuman meraba-raba. Lawang yang tahu manusia Allah yang cipta. Kemudian Allah utus Rasul diajari manusia itu seperti ini, karakternya, sifat tabiatnya, ya pasti valid gitu loh. Kabar sodik dari sumber ilmu dari berita yang benar. Berita yang benar itu wahyu. Yang bersambung bersanad itu diceritakan sampai kepada malaikat Jibril ya. Kita ini kan sanad Quran ini sampai ke sana. Nah, kalau udah malaikat ya pasti Allah yang wahyu itu ya, yang menurunkan wahyu. Maka pengamalan agama secara totalitas berdasarkan wahyu Al-Quran ya, sabda Nabi sekaligus contoh dari Rasul, ya kan? Tuh. Panduan guide-nya orangnya langsung ya. Kemudian juga pendapat para ahli serta pengalaman ruhaniyah para aulia Allah dan orang-orang soleh itu bisa jadi dasar atau merumuskan definisi psikologi profetik atau kenabian. Kemudian berikutnya itu baru pengantar paradigma psikologi kenabian. Sudut pandangnya bagaimana? Maka dalam ajaran Islam masalah kenabian merupakan salah satu dari prinsip keimanan. Berarti masuk pada wilayah akidah, iman kepada Rasul. Aliran sesat yang disebutkan akidah dan bagaimana menanggulangi, mencegah aliran sesat. Aliran sesat itu pasti akan merusak ya Pak. Pertama dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ya kalau nggak ngaku nabi, menghantam keyakinan orang-orang yang awam, ya nggak diikuti. Karena orang awam lemah tentang konsep kenabian, dia yang nabi palsu itu aliran sesat itu ngaku nabi, percaya. Kemudian ajaran dari nabi palsu itu diamalkan kan begitu, diyakini, diamalkan. Maka bagian akidah ya, kenabian, masalah paradigma kenabian ini, psikologi kenabian ini yang kita kaji masalah profetik ini menyangkut masalah akidah atau keyakinan. Maka seorang muslim wajib mempercayainya nih, konsekuensinya nih. Muslim wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya utusan gitu loh. Ya, paham nih? Allah Subhanahu wa taala punya utusan. Utusannya yang dikirim kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah ajaran Islam ini. Yang buah dari tidak ada syariat itu yang tidak membawa kepada kemaslahatan. Ini kita harus tatbikus syariat bagaimana worldview kita. Ini kan Islamic worldview, cara pandang kita. Nabi itu tidak akan pernah mungkin salah dalam menyampaikan risalah atau syariat Islam ini keliru. Enggak mungkin. Otak kita yang enggak sampai mencerna, akal kita yang tidak mampu, atau hawa nafsu kita, kesombongan kita yang menutupi, sehingga kebenaran syariat Islam ini dianggapnya sesuai persangkaannya itu ya salah, dianggapnya syariat Islam ini memberatkan. Syariat Islam itu memproteksi melindungi ya, memberikan kemaslahatan bagi manusia. Ini cara pandangnya. Gak mungkin
ya Allah membiarkan manusia itu tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan contoh. Maka kemudian diutuslah Rasul. Maka setelah Rasul diutus dan kita meyakini isi ajaran itu yang terbaik, syariat Islam itu pasti yang paling cocok, yang paling pas, yang bisa menata manusia ini menjadi orang-orang yang benar hidupnya. Tidak mungkin ya peraturan undang-undang buatan manusia itu bisa pas. Ya. Ini worldview-nya. Maka tujuan dari diutusnya para nabi adalah dalam rangka mengantarkan manusia supaya memperoleh sa'adah. Ya, lah ya iyalah. Ajaran Islam memanusiakan manusia, mengangkat derajat manusia. Kita dengar bagaimana dulu sirahnya Abu Diki zaman jahiliyah itu dia kayak apa? Manusia itu apa? Rimba, kehidupannya apa? Seperti di hutan, ya. Bahkan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Apa seperti di kita yang ada begal ya, perampokan di mana-mana. Derajat manusia itu ditentukan oleh kekuasaannya atau hartanya atau kedudukannya, bukan karena iman, karena takwanya. Maka Islam datang ya merubah ya dari peradaban jahiliyah itu menjadi peradaban yang Islamiyah atau peradaban yang memanusiakan manusia, mengangkat harkat derajat martabat manusia dalam kedudukan yang semestinya, yang itu membuat bahagia, poinnya pasti. Ya. Contohnya saja kalau tidak pakai syariat Islam, anak umur 17 tahun tidak boleh dipukul karena apa? Sudah dewasa. Itu orang barat begitu. Islam nggak bisa. Umur berapapun adab kepada orang tua ya mengharuskan dia tidak boleh melawan. Baik bantah-bantahan lisan, wajadilhum apa ini? Jangan berkata bantah. Jangan apalagi kok fisik ya. Sama orang tuanya, kekuatan fisik nggak mungkin ya. Kemudian melahirkan kedamaian ya. Islam itu damai, peace, kesejahteraan, ketertiban ya. Itu bayangin kalau tidak ada syariat Islam, maling boleh, gitu gimana Pak? Hah? Nggak perlu nikah. Nggak karu-karuan, nggak bisa kebayang seperti apa kehidupan manusia itu bahimi, hewani. Yang laki-laki nggak mau menikah gimana? Tuanya siapa yang mau ngubur? Sebelum dikubur kan harus sakit dulu kan? Pasangan sehat sakit, siapa yang ngerawat? Nggak punya anak, nggak menikah. Atau menikah sejenis, ya bagaimana punya anak? Atau melakukan penyimpangan berzina, ya ini apa? Gak jelas nasabnya. Gak ada aturan bagi waris, semua syariat ini gak ada ibadah coba, gak ada sholat. Kayak apa orang itu? Ya tentu seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maka ketertiban keamanan hidup yang hakiki secara lahir batin tuh, bahkan lahir batin tuh, batinnya pun bahagia tenang, dunia dan akhiratnya nanti itu bila menerapkan syariat Islam. Bahkan lebih spesifik lagi adalah mengeluarkan umat manusia dari minadzulumati ila nur, dari alam kesesatan. Setan disembah, satanik. Batu disembah, pohon disembah, matahari disembah, berhala disembah, sapi pun disembah ya. Dari penyembahan ya kepada berhala-berhala menuju penyembahan kepada Allah yang menciptakannya. Dari kebodohan, kejahilan ke
kecerdasan, beralih kepada keilmuan, ya, kepintaran, dari alam hewani menjadi alam atau berubah ke alam robbani, maksudnya sesuai dengan sifat-sifat ajaran agama Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk kita, tentu Nabi Muhammad SAW manusia paling sempurna, model manusia terbaik, baik dari di hadapan penciptanya maupun makhluknya. Nabi Muhammad SAW merupakan kutub para nabi dan aulia serta model manusia yang paling sempurna. Sering kami sampaikan, guru, ustadz, kiai yang ada sekuat-kuatnya, semaksimal-maksimalnya meneladani. Baik para santri, guru-gurumu yang ada sangat mungkin salah, khilaf dan punya aib gitu. Tapi kalau Rasul ya sempurna. Nah, guru berupaya sama-sama belajar, meneladani, kemudian memilih jalan hidup menjadi guru, mendakwai muridnya. Murid kemudian yang baik tentu saja dari gurunya diambil, dan yang mungkin khilaf atau salahnya tidak usah diikuti, tinggalkan, ya, karena kembali kepada sifat kemanusiaan guru tadi, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nabi diutus ini maksudnya apa? Coba, Nabi diutus ini maksudnya apa? Wa yuzakihim, menyucikan akidah umat manusia dari kemusyrikan dan kebodohan. Makhluk nyembah makhluk, itu musyrik. Kemudian untuk menyempurnakan akhlak, ya kemarin innama bu'istu liutammima makariman sholihal akhlak. Nah, sedikit lagi mengajarkan kepada manusia cara membangun hubungan hablu minallah, bagaimana ibadah, dan hablu minannas, bagaimana muamalah. Itu Nabi. Terakhir, mengeluarkan umat manusia dari kesesatan menuju petunjuk hidayah yang benar dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.